Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda orang yang kamu cintai tidak mencintaimu, malah jadi ketakutan. Ya. Nah, jadi di dunia nyata banyak orang yang naksir seseorang, tetapi orang yang ditaksir tidak memiliki perasaan yang sama, ya. Kemudian di dunia maya, online, media sosial, orang juga bisa jatuh cinta dengan melihat foto, kemudian melihat video-video yang diposting di stories, ya, di reels, dan seterusnya. Itu bisa membuat orang jadi jatuh cinta. Tetapi kan ketika orang jatuh cinta, belum tentu nih orang yang dicintai atau orang yang ditaksir punya perasaan yang sama. Banyak orang misal jatuh cinta dan tergila-gila kepada artis idolanya. Wanita mencintai, jatuh cinta kepada pemain sepak bola yang dia idolakan. Jadi kalau zaman saya dulu masih remaja begitu, biasanya yang ngefans sama pemain sepak bola itu ya laki-laki, ya, karena zaman itu memang permainan sepak bola itu adalah permainan laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang wanita yang menjadi penggemar sepak bola itu banyak, ya. Nah, jadi tapi kan orang yang dicintai, para idola itu tadi kan tidak punya perasaan yang sama. Jangankan punya perasaan yang sama, kenal pun mereka tidak, ya. Nah, ketika orang jatuh cinta di media sosial dengan teman di media sosialnya, tentu dia akan mengejar-ngejar, ya. Walaupun mungkin dia hanya menunjukkan tanda-tanda yang tipis. Nah, jadi ngejar-ngejarnya juga sebenarnya masih tipis, masih gengsi, ya. Tidak sampai chatting, tidak sampai minta nomor WhatsApp dan seterusnya, tidak, ya. Tetapi dari cara orang yang ditaksir atau yang dicintai ini merespon, itu akan kelihatan dia punya ketertarikan yang sama ataupun tidak. Nah, kalau tidak, ada 3 tanda yang biasanya dia tunjukkan, ya. Yang pertama kan, orang kalau dikejar-kejar, merasa dirinya didekati, ditaksir oleh seseorang yang tidak dia inginkan, tidak dia sukai, maka otomatis dia akan merasa terganggu dan merasa ketakutan. Nah, orang yang merasa ketakutan dengan teman di media sosialnya itu, yang pertama yang dia lakukan kalau dia awalnya terlihat begitu aktif menggunakan media sosial, ya, entah Facebook, entah Instagram atau apapun, ya, rajin tuh. Kan zaman sekarang saya lihat orang malah posting yang di beranda tuh jarang, ya. Orang lebih di beranda atau di mana tuh, di postingan utama begitu, ya. Itu malah jarang tuh. Orang lebih sering sekarang posting di stories, kan. Di storiesnya tuh terlihat aktif banget, tetapi di postingan utamanya itu, di halaman dia itu malah lama sekali tuh tidak ada postingan. Tapi kalau di stories sehari bisa berkali-kali. Nah, itu lagi tren tuh sekarang. Biasanya terlihat dia begitu aktif tuh posting di stories. Nah, karena posting di stories kan otomatis yang melihat postingan itu kan akan kelihatan, ya. Jadi kita lihat postingan orang di stories, ya, kelihatan bahwa kita melihat postingan itu tadi. Nah, kita itu menjadi orang yang begitu rajin
Mbok yo dia sehari itu posting 10 kali di storiesnya. Kan orang kalau di storiesnya itu 2 atau 3 postingan, biasanya yang dilihat tuh cuman postingan yang pertama saja. Setelah itu kan orang melewati postingan selanjutnya. Nah, ini semua postingan dilihat, ya. Dan kita itu selalu masuk 3 besar lah orang yang selalu melihat postingan terbaru dia. Nah, dari aktif, ketika orang merasa ketakutan, maka dia bisa jadi berhenti, sekurang-kurangnya mengurangi postingan-postingannya tadi. Ya. Nah, jadi kalau kemarin yang begitu kita kagumi adalah postingan-postingan tentang kecantikannya, kan kalau laki-laki biasa seperti itu. Nah, begitu dia merasa mulai ketakutan, dia mengurangi postingannya dan mengganti tema-tema postingannya dari foto tentang dia, video tentang dia, jadi posting tentang makanan, ya, tentang pemandangan alam, tentang olahraga dan seterusnya. Jadi tidak lagi memunculkan dirinya di sana. Nah, itu tandanya bahwa dia mulai ketakutan. Kemudian tandanya yang kedua, ketika kita mulai terus lebih mencoba mendekati. Nah, dari tipis mungkin agak tebal sedikit nih sekarang. Kita mulai memberikan like ya pada postingan-postingan di storiesnya tadi. Maka di situ biasanya dia akan betul-betul berhenti menggunakan media sosialnya. Jadi dia akan menghilang tuh. Kita tunggu tuh kapan dia posting lagi. Menghilang dia dari media sosialnya. Tetapi kemudian kita misal tidak menyerah. Kalau dia tidak posting di storiesnya, ya di halaman utamanya, biarpun itu postingan-postingan lama, sudah 2 bulan yang lalu, sudah setahun yang lalu, dan seterusnya. Itu rajin tuh kita lihat ya, kita memberikan like, ikut memberikan komen di postingan tadi, dan dia tidak merespon, dan ketika memang dia tidak menginginkan kita, atau dia ketakutan tadi, maka bisa jadi dia akan memblokir media sosial kita. Nah, itu 3 tanda tuh. Kalau ya perasaan cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, tetapi ya enggak apa-apa kan, kalau memang belum rezekinya. Misal adik-adik nih yang masih muda-muda itu kan, ya orang berusaha untuk mencari jodoh kan bisa di dunia nyata begitu. Tapi kalau usia memang sudah memasuki fase cukup senior lah. Jadi kalau usia 25 tahun itu mungkin mencari di dunia nyata masih agak enak ya. Karena apa? Karena teman-teman saat masih sekolah, saat masih kuliah itu banyak yang belum menikah. Tapi kalau sudah cukup senior, misal usia sudah ya 30 tahun ke atas, ya, itu kan teman-teman yang dikenal di dunia nyata sudah pada menikah semua. Kemudian orang berusaha mencari jodoh melalui media sosial. Kan boleh-boleh saja ya. Tetapi ya kalau belum rezekinya kan apa boleh buat. Nah, yang paling penting sekarang iringi usaha itu tadi dengan berdoa ya. Semoga ketika kita memang menginginkan pernikahan yang untuk ibadah, kemudian kita iringi usaha itu dengan doa, insya Allah semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Ya, dan doa itu adalah hal yang paling penting. Karena itu setiap usaha jangan lupa untuk berdoa. Laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.